seandainya saya sebagai penyeleksi calon presiden, calon pemimpin dari pusat sampai daerah, saya bilang kemanusiaan nggak akan lolos jadi pemimpin. Kecuali manusia, hanya manusia yang lolos jadi pemimpin. Jujur, pintar, tegas, berprinsip, berwibawa, gagah, berani, idealis, bertanggung jawab, bermoral, bernurani, beragama, bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu manusia. Jadi diseleksi. Kalau saya kasih lempar satu pertanyaan, se-Indonesia nggak bisa jawab. Kecuali satu perguruan. Sekarang saya mau tanya, banyak dosen, banyak kampus. Saya mau tanya, cara berpikir penting nggak? Nah, ayo. Tolong tanyakan mahasiswa, tolong tanyakan pertanyaan saya ini ke dosen Anda. Tanya sama dosennya yang paling pintar di kampus, tanya, cara berpikir penting nggak? Dia jawab nggak penting, malu. Kalau dia jawab, oh penting, tuntut dia. Kapan kami diajarkan cara berpikir? Desak. Gitu. Jadi, kalau saya tanya, cara berpikir, nggak ada yang tahu. Jadi, oh ini si Uyung ngomong doang. Ngeyel, nggak bisa, nggak bakal terjadi. Siapa bilang? Kalau Tuhan mau menjadikan sesuatu, siapa yang bisa larang? No, saya kan nggak berkuasa. Saya paling bodoh di hadapan Tuhan. Bikin rambut selai pun saya nggak bisa. Saya paling miskin di hadapan Tuhan. Badan aja tidak punya, apalagi harta. Ini bukan punya saya. Saya nggak pernah pesan badan, saya nggak pernah bikin proposal ke Tuhan. Tuhan tolong lahirkan saya, nggak pernah. Ya berarti ini punya dia. Kalau punya Tuhan yang tanggung jawab Tuhan. Utuh Tuhan tanggung jawab. Itu kalau punya Tuhan. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Jadi secara syariat orang bisa sholat, orang bisa menolong orang, orang berjasa, itu secara syariat sah-sah aja. Tetapi secara hakikat manusia ini tidak bisa apa-apa. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Jadi kalau nanti kerek ditanya juga, ditanya sama malaikat, apa aja kerjaan kamu di dunia? Kalau saya ini ditanya, Yung, ditanya sama malaikat nih, Yung, apa saja kerja kamu di atas dunia? Saya jawab, saya nggak pernah kerja. Saya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang berdaya. Tanya sama Tuhan, sana. Malaikat aja kalah itu. Jadi kalau saya sebagai penyeleksi pemimpin, saya tanya, calon presiden kan banyak nih, saya tanya, Anda siap dicalonkan sebagai presiden? Dia jawab, saya bersedia Pak, saya coret. Dia bersedia jadi presiden, saya coret. Tanya lagi yang lain lagi, Anda bersedia jadi calon presiden? Bersedia Pak, coret lagi. Nah, nanti terus-menerus tanya lagi, Pak, Anda bersedia dicalonkan sebagai calon presiden? Jadi presiden? Dibilang tidak Pak, saya nggak bersedia jadi presiden. Jawab, kenapa? Tanya dia, kenapa? Karena kalau saya jadi presiden, Tuhan nggak terlibat. Terus bagaimana? Saya maunya jadi kepresidenan Pak, penyambung lidah rakyat. Presiden saya Tuhan. Nah itu aslinya. Itu disebut dia manusia, tapi hampir mencapai wali Allah. Kepresidenan yang dipimpin oleh presiden. Presiden yang sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini konsep yang sebenarnya di Pancasila versi Tauhid. Sistem cara memilih pemimpin di Indonesia ini salah. Jadi sistem pemilu langsung terbuka ini bertentangan dengan Pancasila, terutama sila keempat. Uang sudah dijadikan sebagai syarat mutlak. Jadi Tuhan kebenaran tidak dibutuhkan, melanggar sila ke-1. Calon pemimpin tidak bisa memenuhi janjinya, dia melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara calon pemimpin terjadi permusuhan, perpecahan di antara anak bangsa, dia melanggar sila ketiga, persatuan Indonesia. Pemilu langsung terbuka adalah voting, sedangkan Pancasila adalah musyawarah. Memilih kemanusiaan yang sudah manusia. Dia melanggar sila keempat.
Calon yang menang, dia akan menipu rakyat, dia akan menggadaikan aset negara, dia melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makanya saya bilang, yang bisa jadi kepala negara itu hanya manusia. Kalau manusia biasa atau kemanusiaan tidak bisa jadi kepala negara. Jadi saya katakan, kalau kepala negara, badannya harus negara. Jadi kalau kepala negara, badannya badan orang, ya berarti dia manusia biasa. Kalau kepala negara tanpa badan, di Padang mah disebut palasi kuduang. Di Bali disebut leak. Jadi kalau palasi kuduang itu palanya doang, dia nggak ada badannya. Nah, itu disebut palasi kuduang. Nah, di Padang ada duitnya. Jadi awak orang awak pesan untuk orang awak, terutama orang Piaman, orang kampung awak, jangan satu memilih pemilu langsung terbuka. Awak dibodoh-bodoh itu orang banyak, dibohongin. Antri paneh-paneh, menantuan kikon. Laporan ke ketua adat, tolong ditimbang, tolong dipelajari. Jadi sistem pemilu langsung terbuka kok sama judi. Badoso awak, itu nawak sampean ke orang awak. Kalau nak sampean awak badoso, awak orang Piaman asli. Jadi calon presiden itu harus punya konsep. Jadi calon presiden harus punya konsep, bukan punya janji. Apalagi apa yang dijanjikan itu dia nggak ngerti. Kayak radio. Radio itu ngomong aja terus dari pagi sampai sore. Tapi radio tidak akan pernah ngerti apa yang dia bicarakan. Itu radio. Jadi kalau diseleksi calon pemimpin ini, sebenarnya setiap calon pemimpin harus paham. Bukan saja mengerti, harus paham ilmu tauhid. Dulu zaman Soekarno, para tokoh-tokoh negara itu semua ahli tauhid. Hampir semua dia mengenal Tuhan yang Maha Esa, itu dia mengenal. Jadi kalau nggak tahu, dia berdoa kepada Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan. Sama dengan memohon kepada yang tidak tahu. Konsep ini jelas-jelas saja. Jadi calon presiden ke depan itu harus punya konsep. Harus punya skill. Dimanapun di dunia, yang namanya memilih, itu adalah memilih yang terbaik. Enak dilihat, gagah dia. Enak dilihat. Terus, enak didengar, pidatonya bagus. Jadi setiap dia datang ke daerah, dia pidato. Jadi masyarakat tuh dapat pencerahan. Kayak obat itu. Kok presiden datang ke sini, kita mendengar suaranya, enak. Kita punya ketenangan, dapat pencerahan, itu harusnya. Jadi bukan bagi-bagi sembako, itu RT juga bisa ya. Nah, inilah. Jadi harus bisa meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau dia ya abdi negara, dia jadi pejabat negara. Kalau dia pedagang ya suruh dagang aja, nggak usah ngurus negara. Jadi nggak boleh campur aduk. Ini kan nggak jelas. Orang ujuk-ujuk punya duit banyak jadi anggota DPR. Anggota DPR itu yang modalin siapa? Pengusaha. Nanti dia mengabdi kepada pengusaha. Seandainya saya ini calon pejabat negara, dengan sistem yang ada ini nggak mau menyalonkan. Kata Mahfud MD juga, siapapun yang masuk sistem ini jadi iblis. Nah, saya nggak mau jadi iblis. Ya jadi manusia biasa aja lah. Kalau nggak bisa jadi manusia baik atau manusia bijak, jadi manusia aja. Cuma ini saya sampaikan, kami ini memperjuangkan Pancasila ini sejak tahun 2007 dengan Jenderal Tiarso Sudarto, Samsu Jalal, dan berapa jenderal-jenderal lainnya, itu puluhan. Kita suarakan, tapi pemerintahan waktu itu zaman SB, pemerintah tidak pernah dengar apa yang kita suarakan. Konsepnya di mana-mana, didatangi juga sudah. Jadi sepertinya sampai sekarang juga nggak didengar. Jadi kalau kita ngomong kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu orang ngomong apa itu Pancasila? Pancasila yang mana katanya? Karena dia nggak ngerti. Ya kebanyakan ya tahunya Pancasila gotong royong. Kalau Pancasila itu artinya gotong royong, semut siang malam gotong royong. Berarti Anda
kalah sama semut. Semut juga ketoroyong sama malam. Kalau Pancasila itu ketoroyong. Ketoroyong dia bentuk perut, kepentingan perut ya, itu semut. Jadi Pancasila versi Tauhid yang saya kembangkan ini, Pancasila, panca artinya 5, sila artinya hubungan Muhammad dengan Allah. Jadi kalau memimpin negara ini dengan fisik secara pribadi, berpikir dengan otak, tidak akan mampu. Jadi kalau berpikir dengan pikiran, berapa besar Indonesia ini, segitulah pikirannya. Jadi harus cerdas, IQ harus tinggi. Oh Pak, saya nggak bisa, IQ saya rendah. Naikkan IQ tanpa batas dengan yang punya IQ. Jadi ketika dia baca Allahu Akbar, kalau bagi orang makrifat, Allahu Akbar artinya hari kiamat. Saya bukan bicara kiamat hancur ya, beda ya. Hari kiamat sama kiamat hancur beda. Kalau hari kiamat, ketika dia tidak melihat selain Tuhan, nah itu disebut Allahu Akbar artinya. Tuhan besar. Jadi seluruh alam semesta ini termasuk rakyat Indonesia ini letaknya sudah di Tuhan. Rakyat Indonesia, bangsa dan negara ini letaknya di dalam Tuhan. Cuma bedanya ada kesadaran dan ada yang tidak sadar. Bedanya itu. Kok letaknya sudah di dalam Tuhan? Kok saya cari Tuhan ke gunung mana? Letaknya sudah di Tuhan. Nah ini aslinya. Ini saya terpaksa bicara ini karena kezoliman dengan kebaikan sudah tidak seimbang. Saya terpaksa bicara begini. Jadi yang Pancasila yang versi Tauhid ini sesungguhnya mengenal Tuhan melalui Pancasila. Cuma mengenal Tuhan nggak bisa belajar dari buku, nggak bisa belajar dari radio, dari TV. Harus ada gurunya. Ini kuncinya semua. Jadi pemimpin ke depan harus diseleksi. Harus manusia. Terus untuk penegakan hukum, sarjana hukumnya harus manusia. Dari seleksi, dari kemanusiaan campur dengan manusia seleksi. Yang kemanusiaan dia cukup sarjana undang-undang aja. Yang manusia yang bisa mencapai sarjana hukum. Yang mencapai kalbu mukmin baitullah. Ketika perasaan ini udah sebesar negara, jadi perasaannya itu bangsa dan negara ini ada dalam dirinya sendiri, dia jadi hakim di pengadilan, dia bisa memberi rasa keadilan. Karena bagian dari dirinya, penggugat dengan tergugat bagian dari dirinya sendiri, ibarat kedua tangannya. Dia pasti berlaku adil. Ini kuncinya. Kalau hukum mau ditegakkan, harus belajar ilmu tauhid. Saya bicara ini, saya tanggung jawab. Kalau mau belajar, ya saya kasih tahu tempat belajarnya. Kan gitu. Terima kasih. Yang mencapai kalbu mukmin baitullah, ya manusia sudah nggak ada. Tinggal rohnya yang besar, disebut kalbu mukmin baitullah itu hati mukmin rumah Allah. Jadi hatinya sebesar alam ini. Rohnya sebesar alam ini. Ini disebut kemanusiaan sudah manusia. Yang disebut negarawan. Nah ini ya yang bisa memimpin negara, yang bisa jadi pemimpin umat. Jadi dengan cara sistem pemilu langsung terbuka ini, tidak akan mendapatkan pemimpin yang manusia. Anda percaya sama saya? Bagaimanapun sistem pemilu ini, dia bilang, wah rakyat berdaulat memilih pemimpin. Itu cuma ngomong doang berdaulat. Pemimpinnya siapa yang jadi, rakyat tidak berdaulat menentukan. Rakyat tidak tahu. Barat kucing dalam karung. Ini buat sistem pemilu langsung terbuka. Yang menang siapa? Quick count nanti yang akan bersuara lebih kencang. Jadi kalau solusinya negara ini kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi channelnya Solusi Negara, Instagram, Twitter, YouTube. Jadi nama channelnya Solusi Negara. Jadi nggak sembarangan membuat judul ini Solusi Negara. Harus bertanggung jawab. Nggak bisa asal ngomong aja solusi negara segini besar. Yang menghayal ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya bertanggung jawab penuh tentang konsep ini. Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.